Mbok Busu Ngandeng Sana. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah benih dilaksanakan oleh Bubuhan SMA Negeri 5 Samarinda. Memang kegiatannya benih baik, gali kreativitas muridnya sekaligus berusaha melestarikan budaya. Tegak sebutin kegiatan yang sudah pola, yaitu Semalam Membatik. Kegiatan batik kekanaan murid kelas 10 itu dibimbing oleh Sida guru di sekolah. Kekanaan murid batik ngan model sesuai kegawalan Sida. Mbok Busu Ngandeng Sana, coba kita lihati hasil liputan kami ngan tega apa hasil batik kekanaan tuh. Mbok Busu Ngandeng Sana. Kegiatan Semalam Batik memang dah jadi program kekanaan yang bersekolah di SMA Negeri 5 Samarinda. Kisahnya dah dimulai tumatan tahun 2022. Ini di tahun nih, Sida kekanaan murid kelas 10 diberi tugas molah kain batik. Sida kekanaan murid itu diberi kebebasan nuangkan ide kreatif Sida di atas kain batik Sida masing-masing. Sekan dukung kegiatan batik ini, Sida sekolah minta tulung Bubuhan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan LKP Atikna yang diketuai oleh Bu Silpi. Sida Bubuhan Bu Silpi nih yang ngajari kekanaan tumatan teorinya sampai soal pengetahuan ragam motif batik Kaltim ngan segala perbedaannya ngan ragam motif batik daerah lain. Nah, habis Sida Bu Silpi ini nyampaikan masalah teorinya, baru kekanaan murid SMA Negeri 5 Samarinda tuh dibimbing tegak apa caranya membatik. Tumatan gambar pola atau motifnya dulu di atas kain putih sampai mencantingnya ngan ditambahi pewarnaannya. Di SMA 5 itu dari kepala sekolah pertama menyampaikan program untuk membatik itu. Salah satunya harapan kita kalau bisa anak-anak itu bisa membuat seragamnya sendiri, batiknya sendiri. Sehingga muncul rasa bangga. Di samping dia berhasil membuat batik, termasuk kepala sekolah juga ikut membatik. Ini baju yang saya buat sendiri. Kemudian kita jahit dan kita jadikan sebuah kebanggaan, kita ternyata bisa membatik. Dan anak-anak kita lihat dari ujung sana, ini semua tidak ada yang sama hasil batiknya. Memang harusnya dipatenkan ya, tapi kalau ini belum sampai ke sana. Tapi intinya bukti otentik bahwa karya dari anak-anak ini betul-betul idenya muncul dari dia sendiri, warnanya apa segala macam, dibimbing oleh fasilitator, sehingga hasilnya seperti yang dilihat sekarang ini. Dan ini bagian dari program sekolah berkaitan dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Seperti itu. Insya Allah tahun depan kelas yang sekarang membatik itu nanti proyeknya akan berubah lagi, tapi yang baru nanti ada program membatik lagi yang kelas 10 yang akan datang. Sehingga nanti SMA 5 akan punya ciri khas tersendiri dengan proyek itu, dengan hasil yang bisa dilihat langsung, anak-anak bisa membuat karya batik sekaligus seragam untuk sekolahnya sendiri. Saya ingin berharap anak-anak kita ini ternyata kalau diajarin mampu dan bisa. Kita berharap dengan memiliki kemampuan skill membatik tidak menutup kemungkinan suatu saat dengan kecintaannya dia bisa menjadi pengusaha batik, atau paling tidak melestarikan batik Kaltim, atau paling tidak dia punya ilmu tahapan-tahapan membatik sehingga suatu saat bisa menjadi ladang mencari maisha. Siapa tahu ini jadi bagian pekerjaan daripada anak-anak di suatu saat. Sehingga P5 atau kurikulum Merdeka yang ada sekarang ini tidak melulu anak itu kuat di akademik. Non akademik, bidang olahraga, bidang seni, bidang membatik, bidang ini harus dikembangkan. Dan ternyata itu setelah terjun ke masyarakat, ini yang lebih banyak dipergunakan untuk modal anak-anak untuk
bisa menjadi punya masa depan lebih baik. Pas praktek membatiknya, kelihatan benih kekanaan murid tuh bersemangat hendak mupusi kerjaan proyek sida atau tugas sekolah sida tuh. Sida bubuhan sekolah sorang sekan dukung kegiatan proyek kelas 10 tuh, sekolah ada nyediakan ruangan khusus sekan batik. Biasanya kegiatan batik nih dipolah pas habis jam pelajaran atau dijaba jam pelajaran. Jadi ndik ganggu jadwal belajar kekanaan murid tuh. Di awalnya kita arahkan anak-anak untuk membeli kain, habis itu membuat pola di rumah, dilanjutkan juga di sekolah ketika jam proyek setelah habis jam pelajaran atau jam apel Pak. Setelah itu mereka melanjutkan mencanting, mewarnaan, waterglass, dan pelorotan. Pelorotan itu adalah proses penghilangan lilin atau malam yang ada melekat pada kain batik yang sudah dibuat anak-anak. Jadi ketika sudah Pak, kemarin pada bulan April sebelum masuk libur puasa itu, mereka yang sudah jadi kainnya itu saya minta ambil kainnya untuk selanjutnya dibikin baju batik. Nanti pada saat hari Kamis mereka memakai baju batik buatan mereka sendiri. Nah, untuk yang belum jadi ini karena mereka baru saja ini proses pewarnaannya di bulan Mei ini setelah habis liburan. Biar kegiatan batik nih bisa pupus sesuai waktunya, kekanaan murid pas prakteknya didampingi oleh sida guru ngan ngawasi pekerjaan kekanaan murid tuh. Ndak separuh kekanaan tuh dah pupus batiknya. Kain batik yang sida pola dijahit jadi baju. Baju hasil batik sida murid tuh dipolah jadi baju seragam sekolah yang dipakai sida setiap hari Kamis. Amun ditanyai kekanaan murid yang batik itu, apa perasaan sida? Sida bepadah berasa senang dan bangga benih karena dah dapat molah batik yang modelnya sesuai kehendak sida. Sida kekanaan murid itu juga berharap kegiatan batik di sekolah lainnya. Amun ditanya kekanaan murid yang batik itu, apa perasaan sida? Sida bepadah berasa senang dan bangga benih karena dah dapat molah batik yang modelnya sesuai kehendak sida. Sida kekanaan murid tujuan berharap kegiatan batik di sekolah sida tuh mesti terus juga dilaksanakan di kelas-kelas lainnya karena kegiatan tegak nih baik benih ngan mendidik cintakan tradisi budaya bangsa. Kalau untuk motifnya sih kurang lebih kayak tameng kuta ya, tameng Dayak. Selama proses pembuatan sendiri itu lumayan susah dan lumayan rumit. Cuman karena memang ada bantuan dari guru dan niat sendiri, jadi alhamdulillah selesai dalam 1 hari. Lebih simpel, kalau menurut saya lebih simpel. Dan motifnya juga lumayan umum di daerah Kalimantan. Kegiatan batik ini harusnya dilestarikan untuk mungkin generasi selanjutnya kayak adik-adik kelas selanjutnya nanti yang bakalan datang. Harus terus berjalan program ini. Pede nggak sih pakai baju batik? Kan biasanya dianggap kuno lah, jadul kayak bapak-bapak misalnya gitu. Percaya diri nggak sekarang? Sekarang percaya diri karena hasilnya dari karya sendiri dengan keinginan sendiri gitu. Jadi main pede. Rupanya dengan adanya kegiatan batik nih ndik cuma sida murid kelas 10 mah yang benih bersemangat. Sida gurunya juga bersemangat ngumpati kelas batik. Sida guru nih batiknya pakai pola batik Kaltim. Tapi ada tambahan motifnya. Sida masing-masing nambahi motifnya ngan cara menyesuaikan ngan mata pelajaran yang sida ajarkan. Hasil batik kekanaan murid SMA Negeri 5 Samarinda nih beraneka ragam warnanya ngan motifnya. Ini sebenarnya jadi simbolnya semangat kekanaan muda yang jadi generasi penerus bangsa berupaya melestarikan batik yang jadi warisan budaya bangsa. Pas praktek membatik tujuan sida kekanaan murid itu saling betulungan dengan kawanannya. Jadi program Merdeka Belajar dengan kegiatannya semalam batik ini
jadi bermakna lebih, yaitu nanamkan semangat bergotong royong antara sesama kawan, ngan numbuhkan rasa cinta sebagai bangsa Indonesia.